teman-teman apa yang nge-record sudah siap? Sampun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat, baik. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sekarang sebelum Ibu mulai, Ibu mau minta tolong dulu dengan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas karena sudah membantu untuk memimpin berdoa. Nah, di sini Ibu mau bertanya dulu, apa ada yang tidak masuk pada siang hari ini? Ada Bu. Siapa? Hovifah Bu, sakit. Oh, Khofifah ya. Nggih. Kita doakan ya supaya Khofifah itu bisa segera sehat dan bisa bersama-sama kita untuk belajar bersama lagi ya. Nggih Bu, amin. Makanya untuk kalian harus selalu menjaga kesehatan supaya tidak gampang sakit. Siap Bu. Nah, sebelum kita memulai topik pada siang hari ini, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang tadi sudah makan siang? Belum Bu. Belum, Bu. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Iya. Ini yang belum, ini kenapa kok belum makan siang coba? Belum nafsu Bu. Itu ya. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu adalah, coba apa? Masih ada yang ingat atau enggak? Nutrisi. Ya, Nutrisi. Nah, nutrisi ini didapatkan dari Makanan Bu. makanan. Makanya kalau sebelum memulai aktivitas, kita harus membiasakan diri untuk makan dulu. Sebelum belajar, sebelum bermain bahkan, kita harus selalu membiasakan diri untuk makan tepat waktu. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian dari metabolisme. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan komponen-komponen metabolisme. Yang ketiga, kalian diharapkan untuk dapat mengetahui sifat-sifat dari enzim. Yang keempat, diharapkan kalian dapat membandingkan cara kerja enzim. Yang kelima, kalian diharapkan untuk dapat menerangkan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan berikan beberapa soal kuis untuk kalian. Jadi, hari ini penjelasan dari Ibu tolong diperhatikan dengan baik ya. Dan sebelum Ibu mulai, tolong kalian siapkan alat tulisnya. Baik Bu. Siap. Oke. Jadi kita kan mau mempelajari tentang metabolisme. Maka kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari metabolisme. Jadi, metabolisme adalah seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh energi. Nah, energi ini digunakan untuk melaksanakan aktivitas serta untuk
kelangsungan hidupnya. Waduh Bu, kok panjang sekali pengertiannya Bu, susah mengingatnya. Nah, jangan berputus asa dulu, ada versi singkatnya, yaitu pengertian metabolisme itu merupakan suatu proses peristiwa perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata perubahan. Seperti yang Ibu katakan ya, kalau kita kan membutuhkan energi. Energi itu diperoleh dari makanan. Nah, makanan yang kita makan itu nanti akan dimetabolisme oleh tubuh untuk membentuk suatu energi. Sehingga energi itu akan membantu kita dalam menjalankan setiap aktivitas. Supaya kita tidak mudah loyo, supaya kita selalu bersemangat. Nah, lalu bagaimana Bu proses metabolisme itu sendiri? Ya, jadi proses metabolisme itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah anabolisme. Yang kedua adalah katabolisme. Anabolisme ini merupakan proses pembentukan senyawa dari senyawa sederhana ke senyawa yang kompleks. Kalau katabolisme apa Bu? Ya berarti berlangsung sebaliknya. Kalau proses katabolisme ini merupakan suatu proses penguraian dari molekul kompleks ke molekul yang lebih sederhana. Nah, cara mengingatnya gimana Bu? Ini kan sedikit susah Bu untuk diingat. Oke, kita beri jembatan keledai biar mudah kalian untuk mengingatnya. Jembatan keledainya adalah anak sekompleks kayaknya kompak dan seru. Maksudnya apa Bu? Anak sekompleks kayaknya seru. Anak itu merupakan anabolisme. Sekompleks, sederhana ke kompleks. Jadi anabolisme merupakan pembentukan molekul kompleks dari molekul yang lebih sederhana. Kalau yang ini kayaknya katabolisme, kompleks, sederhana. Jadi katabolisme merupakan proses penguraian dari molekul kompleks ke molekul yang lebih sederhana. Nah, seperti itu kalian bisa memahaminya kan ya? Lebih mudah kan? Nggih, Bu. Oke, kalau sudah lebih mudah dipahami, berarti kalian sudah mulai paham. Lanjutnya, kita masuk ke subtopik komponen enzim. Nah, yang namanya komponen itu pasti yang membantu atau apa-apa yang dibutuhkan dalam suatu aktivitas. Berarti komponen enzim itu apa-apa yang dibutuhkan dalam proses metabolisme. Nah, apa saja komponen dari metabolisme itu? Yang pertama, komponennya ada enzim. Yang kedua, ada ATP. Yang ketiga adalah reaksi, reduksi, oksidasi, atau redoks. Nah, kita akan membahas satu-satu dari komponen metabolisme ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah enzim. Oke.
enzim. Nah, tadi kan dikatakan bahwasanya metabolisme itu merupakan proses perubahan. Nah, untuk mengalami suatu perubahan itu dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya membutuhkan yang namanya energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini akan menjadi semakin turun ketika enzim itu dihadirkan dalam reaksi. Maksudnya apa, Bu? Jadi, enzim itu berperan sebagai biokatalisator, yang artinya dia akan mempercepat laju reaksi. Dia akan membantu dalam proses metabolisme. Wah, berarti ini enzim sangat penting ya, Bu. Iya, sangat penting karena ketika enzim itu tidak dihadirkan dalam proses metabolisme, maka energi aktivasinya itu semakin besar. Artinya, sel kita akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak dalam melakukan metabolisme. Kan kasihan ya. Makanya dibutuhkan yang namanya enzim sebagai biokatalisator. Nah, enzim ini memiliki beberapa karakteristik. Karakteristiknya yang pertama adalah termolabil. Apa, Bu, maksudnya termolabil itu? Nah, termolabil itu berasal dari kata termo. Termo itu artinya suhu. Nah, kalau labil, Bu, labil itu apa, Bu? ABG, Bu, yang labil itu? Bukan. Jadi termolabil itu maksudnya dia mudah rusak. Karena salah satu komponen utama dari enzim itu adalah protein, di mana kalian pasti sudah tahu kalau protein itu mudah sekali rusak. Ketika dia itu suhunya terlalu tinggi, maka protein akan rusak. Begitu pula dengan enzim, karena sebagian besar komponen penyusunnya itu berupa protein, maka ketika suhunya terlalu ekstrim, maka dia tidak akan dapat melakukan aktivitasnya. Artinya apa? Dia mudah rusak. Nah, yang kedua, Bu, karakteristik dari enzim itu apa? Yang kedua, dia itu bekerjanya secara spesifik. Maksudnya apa, Bu? Spesifik itu artinya enzim dia itu bekerja hanya pada suatu tempat tertentu. Misalkan ada enzim yang namanya enzim sukrosa. Dia akan menguraikan enzim sukrase maksud Ibu. Jadi dia akan menguraikan yang namanya molekul sukrosa menjadi glukosa dan juga fruktosa. Dia kalau diberi tugas untuk menguraikan lemak gimana, Bu? Ya nggak bisa, karena seperti yang tadi Ibu jelaskan, dia itu sifatnya sangat spesifik. Nah, yang ketiga, Bu. Yang ketiga adalah dia itu tidak ikut dalam reaksi. Nah, dia itu meskipun perannya sangat penting dalam proses metabolisme, tetapi dia tidak ikut mengalami perubahan seperti substrat yang dia proses. Artinya apa? Karena dia itu tidak mungkin mengalami perubahan sehingga dia bisa digunakan pada reaksi-reaksi yang selanjutnya, reaksi-reaksi lain. Asalkan dia itu komponennya atau strukturnya tidak berubah. Yang terakhir, sifat dari enzim. Nah, umumnya enzim itu bekerja secara bolak-balik. Nah, di sini contohnya adalah misalkan ada molekul A diuraikan menjadi molekul B dan C. Molekul B dan C itu bisa digunakan untuk membentuk molekul A. Jadi reaksinya terjadi secara bolak-balik.
Itu dia beberapa karakteristik dari enzim yang harus kalian ingat betul-betul. Nah, sudah karakteristiknya, Bu. Kalau mekanisme kerjanya bagaimana, Bu? Oke, kalau mekanisme kerjanya ini. Di sini Ibu punya gambar. Terlihat atau tidak ya? Terlihat, Ibu. Oke. Gambar yang pertama ini adalah awal dari pembentukan kompleks enzim substrat. Yang ini namanya enzim, yang ini substratnya, dan yang bentuk-bentuk di enzim ini adalah yang namanya sisi aktif. Nah, enzim ini dia akan berikatan dengan substratnya. Makanya ketika ada substrat yang datang, dia akan membentuk suatu kompleks enzim substrat. Nah, pada yang B ini merupakan proses terbentuknya kompleks enzim substrat dengan perubahan bentuk enzim. Enzimnya mengalami perubahan bentuk karena menyesuaikan dari bentuk substratnya. Supaya apa? Supaya substratnya itu bisa diolah, bisa diproses. Yang selanjutnya adalah proses pembentukan produk dari substrat. Nah, substrat yang sudah berikatan dengan sisi aktif enzim itu nantinya akan diproses oleh enzim, akan membentuk suatu produk yang akhirnya dikeluarkan atau dihasilkan oleh enzim. Nih, produknya dikeluarkan dan coba kita lihat di sini. Bentuk enzim di saat akhir reaksi dengan di awal reaksi itu sama atau beda? Sama, Bu. Sama ya, padahal tadi di sini dia mengalami perubahan ya, tapi di akhir dia kembali berbentuk seperti semula. Artinya bahwa enzim itu meskipun dia terlibat dalam suatu reaksi, dia tidak ikut serta bereaksi. Artinya dia tidak berubah. Yang berubah itu adalah substrat atau produknya. Nah, dalam mekanisme kerja enzim ini, kita mengenal dua teori. Teori ini pasti sudah kalian sering dengar. Ada yang mau menebak dulu sebelum Ibu sampaikan? Tidak, Bu. Belum tahu ya? Belum. Jadi, dua teori itu adalah yang pertama, teori Locke and Key, atau dalam bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan teori gembok dan kunci. Yang kedua adalah teori induced fit. Apa Bu arti dari kedua teori ini? Jadi, yang pertama yang kita bahas adalah teori Locke and Key. Nah, teori Locke and Key ini disampaikan oleh seorang ilmuwan bernama Emil Fischer. Dia menyatakan bahwa enzim ini memiliki suatu sisi aktif yang spesifik dalam mengikat substrat. Nah, di sini Ibu ada yang dapat merepresentasikannya. Jadi, ini misalnya adalah enzim. Yang ini adalah substratnya. Nah, menurut teori dari Locke and Key ini, sisi aktif dari enzim itu mempunyai sifat yang spesifik dengan substratnya. Artinya, ketika ada substrat, maka dia akan langsung cocok
seperti gembok dan kunci. Nah, kalau yang industri Bu, kalau yang industri itu agak berbeda. Kenapa? Karena, nah di sini Ibu ada contoh, ini enzimnya, yang ini adalah substratnya. Teori industri ini disampaikan oleh seorang ilmuwan yang bernama Daniel Koslan. Dia menyatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang sifatnya itu fleksibel dalam mengikat substratnya. Ketika ada substrat yang bentuknya seperti ini, dia kan sebenarnya tidak cocok ya, tidak match. Maka dia itu enzim sisi aktifnya akan menjadi lebih fleksibel sehingga dia akan bentuknya itu berubah menyesuaikan dengan substratnya sehingga akan terjadi yang namanya kompleks enzim dengan substrat. Nah, sudah paham apa belum yang Ibu sampaikan tadi? Sudah paham sekali, Bu. Nah, apa ada pertanyaan dulu? Belum. Masih belum, Bu. Sip, kalau begitu sudah paham, kita lanjut ke faktor-faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama tentu saja adalah suhu. Nah, pasti tadi sudah paham kalau enzim itu salah satu komponen utama penyusunnya adalah protein, sehingga suhu ini sangat mempengaruhi kerja dari enzim. Di sini Ibu ada grafiknya itu di sini 0 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 60 derajat. Ketika suhu ada di 0 derajat Celcius, enzim itu dia tidak beraktivitas. Dia berada di sini. Ketika dia suhunya 30 derajat Celcius, ini enzimnya aktivitasnya akan meningkat. 30 sampai 40 dia akan meningkat. Namun ketika dia itu lebih besar dari 40, aktivitas enzim akan menurun lagi. Apa yang terjadi ketika suhunya itu tinggi atau misalkan berada di suhu 60? Nah, pada suhu 60 derajat Celcius, aktivitas dari enzim itu terhenti. Nah, dari sini menunjukkan bahwasannya suhu itu memiliki derajat yang optimum. Maksud Ibu, enzim itu bekerja pada suhu optimum di antara 30 dan 40 derajat. Namun dengan catatan di sini itu sangat bervariasi sekali antara jenis enzim yang satu dengan enzim yang lainnya. Jadi sangat spesifik sehingga tidak bisa nih terjadi suatu patokan kalau semua enzim itu berada di suhu 30 sampai 40. Nah, itu salah satu faktornya. Yang kedua adalah faktor pH. Nah, pH ini juga sama seperti suhu. Dia itu sifatnya sangat spesifik sehingga setiap jenis dari enzim itu berbeda-beda pH optimumnya. Misalkan pH optimum pada enzim pepsin yang bekerja pada lambung kita. Dia akan bekerja secara optimum pada pH 2. Namun pada jenis enzim yang lainnya dia umumnya bekerja pada pH 6 sampai 8. Yang ketiga, Bu, apa yang mempengaruhi aktivitas enzim? Yang ketiga adalah konsentrasi dari enzim. Ketika dia itu memiliki konsentrasi yang tinggi, konsentrasi enzim yang tinggi, maka laju aktivitas enzim akan
laju metabolisme maksud Ibu akan juga tinggi. Jadi dia berbanding lurus antara konsentrasi dengan laju metabolisme. Namun hal sebaliknya berbeda ketika konsentrasi substrat itu tinggi. Ketika konsentrasi substratnya tinggi, lajunya metabolisme itu semakin rendah. Loh, kenapa Bu? Substratnya tinggi kok malah lajunya kok malah rendah? Iya, jadi ketika substratnya itu semakin tinggi, artinya sel itu semakin kerjanya semakin lebih berat. Jadi akan menurunkan laju aktivitas dari enzim itu. Yang selanjutnya ada faktor yang keempat, yaitu inhibitor atau penghambat. Nah, inhibitor ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada inhibitor kompetitif. Yang kedua ada inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif itu bagaimana, Bu? Yang namanya inhibitor itu pasti dia akan menghambat ya. Nah, jadi ini enzimnya, ini substrat yang akan mengisi bagian sisi aktifnya. Namun karena dia itu mengalami inhibitor kompetitif yang menempati sisi enzim, sisi aktif dari enzim, maka substrat tidak bisa berikatan dengan sisi aktifnya. Jadi inhibitor kompetitif itu adanya penghambat atau adanya inhibitor yang dia itu mengisi atau dia menempati sisi aktif dari enzim sehingga mengganggu atau menyebabkan substrat tidak bisa untuk berikatan dengan enzim. Kalau yang non-kompetitif, Bu, kalau yang non-kompetitif berarti ini misalkan enzim, ini substratnya. Inhibitor non-kompetitif itu merupakan inhibitor atau penghambat yang dia itu mengisi bagian lain dari sisi aktifnya. Sehingga dia akan merubah bentuk dari enzim. Misalkan seperti ini. Karena sisi aktif enzim itu mengalami perubahan bentuk, artinya substrat itu tidak bisa berikatan, tidak bisa menempel pada enzim. Nah, seperti itu. Jadi dia sifatnya itu mengganggu ya inhibitor ini, yang namanya inhibitor ini. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke komponen metabolisme yang kedua dan juga yang ketiga, apa ada yang mau ditanyakan dulu? Belum, Ibu. Belum ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, komponen dari metabolisme adalah ATP. Ada yang tahu kepanjangan dari ATP itu apa? Silahkan dijawab. Adenosin trifosfat, Bu. Ya, benar, Rosi dan Ulumi ya. Jadi ATP itu merupakan kependekan dari adenosin trifosfat. Nah, kita ketahui dulu pengertian dari ATP itu apa. Jadi ATP merupakan bentuk simpanan energi yang dihasilkan dalam suatu reaksi metabolisme. Sehingga nanti energi dalam bentuk simpanan ini sewaktu-waktu akan dapat digunakan kembali.
Bu, kok pengertiannya susah dimengerti ya, Bu? Ya, gini. Jadi enzim itu, enzim lagi. Jadi pH. Jadi ATP itu, maaf ya. Jadi ATP itu digambarkan atau dilukiskan dengan sejenis mata uang. Ketika zaman dahulu kala, sistem pertukaran itu terjadi antara barang dengan barang. Itu yang namanya barter. Misalkan, ibu punya tempe, Ulumi punya beras. Ibu sebenarnya butuhnya beras, bukan tempe. Makanya ibu itu membeli beras ke Ulumi, tapi nanti sebagai imbalannya Ulumi ibu kasih tempe. Begitupun sebaliknya, Ulumi sebenarnya butuhnya dia bukan beras, tapi butuhnya dia tempe. Nah, tapi dengan sistem barter ini kan cenderung tidak menyenangkan. Nah, kenapa Bu kok tidak menyenangkan? Iya, kalau ibu butuhnya memang beras, tapi kalau Ulumi butuhnya bukan tempe gimana? Nah, itu kan artinya tidak cocok. Maka berlakukanlah sistem pertukaran jual beli menggunakan uang. Nah, sama dengan ATP. ATP itu dibentuk ketika hasil dari katabolisme itu berlebih, jadi menghasilkan banyak energi, makanya dia disimpan dalam bentuk yang ATP itu, sehingga seperti contoh dari uang itu tadi, energi ini akan bisa dapat digunakan pada reaksi selanjutnya. Nah, jadi seperti itu perumpamaannya. Lalu fungsinya apa, Bu? Masa cuma disimpan terus dikeluarkan? Nah, dikeluarkannya ini untuk apa? Nah, ATP ini dia itu berguna atau menjadi salah satu yang sangat mempengaruhi dua proses penting dari tubuh atau dari makhluk hidup, bukan tubuh manusia saja, bisa hewan, bisa tumbuhan. Kenapa? Karena ATP dibutuhkan dalam proses yang pertama, fotosintesis, yang kedua adalah proses respirasi, di mana kedua proses ini akan kita pelajari di pertemuan yang minggu depan. Selanjutnya, kita masuk ke komponen ketiga dari metabolisme, yaitu reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Kita perlu ketahui dulu pengertian dari oksidasi itu apa. Oksidasi itu terjadi ketika suatu molekul itu kehilangan elektronnya dan dia mengalami penambahan oksigen. Kalau reduksi berarti kebalikan dari oksidasi. Dia itu mendapatkan tambahan elektron, tapi dia kehilangan yang namanya oksigen. Contohnya, ibu punya molekul A dan molekul B. Molekul A ini memberikan elektron kepada molekul B. Makanya ketika molekul A ini memberi elektron ke molekul B, berarti molekul A ini merupakan donor elektron. Karena dia itu mengalami pengurangan atau mengalami kekurangan dan karena memberikan elektron, maka dia disebut sebagai molekul yang mengalami
oksidasi. Sedangkan molekul B tadi ini yang mendapat tambahan elektron dari molekul A disebut dengan molekul akseptor atau molekul penerima. Nah, kalau molekul donor yang kehilangan elektron tadi disebut dengan molekul yang mengalami oksidasi, berarti molekul B ini molekul yang mengalami apa? Apa ayo? Lawannya oksidasi, dia yang menerima elektron, ya reduksi. Dia mengalami reduksi. Benar, terima kasih untuk yang sudah membantu menjawab. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang masih kurang jelas? Jelas, Bu. Sudah Sudah jelas. ya? Berarti kalau sudah jelas, apa ada yang mau membantu Ibu memberikan kesimpulan? Saya. Ya, silahkan Saya. Arifin. Jadi metabolisme itu merupakan seluruh proses atau reaksi biokimia dalam sel untuk memperoleh dan menggunakan energi guna melaksanakan aktivitas dan menjaga kelangsungan hidup sel tersebut. Nah, metabolisme sendiri itu terdiri dari anabolisme dan juga katabolisme gitu. Ya, betul yang disampaikan oleh Arin tadi. Ibu mau menambahkan sedikit ya. Jadi setiap peristiwa dari metabolisme itu membutuhkan komponen-komponen penunjang utama yang terdiri atas yang tadi. Yang pertama ada enzim, yang kedua ATP, dan yang ketiga adalah yang namanya reaksi oksidasi reduksi. Oke, sudah sangat lengkap yang dikatakan oleh Arin tadi. Seperti yang janji Ibu tadi di awal akan ada kuis. Satu soal saja yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat akan Ibu beri poin. Oke, didengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Oke, Bu. Nah, pertanyaannya berhubungan dengan enzim. Enzim berfungsi sebagai katalis biologis karena dapat A. Mengurangi energi aktivasi dalam suatu reaksi biokimia, B. Mempertahankan reaksi biokimia dalam sel, C. Menyeimbangkan reaksi biokimia dalam sel, D. Mengurangi penggunaan bahan bakar dalam sel, E. Bekerja dalam reaksi pembentukan maupun penguraian. Ayo siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya. Ulumi, silakan jawabannya apa? Jawabannya yang tadi itu A, Bu. Ya, yang A, mengurangi energi aktivasi dalam suatu reaksi biokimia itu ya. Iya, Bu. Gimana teman-temannya setuju dengan jawaban Ulumi? Setuju. Benar sekali Ulumi, mantap sekali anak-anak Ibu ini sangat pintar-pintar sekali. Ya, Amin. jadi Alhamdulillah, Bu. ya, jadi Ulumi mendapatkan poin dari Ibu. Terima Oke. kasih. Sudah beneran paham ya kalau sudah bisa menjawab kuisnya dan memberi kesimpulan dengan sangat baik. Kalau begitu Ibu akan berikan tugas kalian untuk minggu depan. Wah, semangat sekali nih wajah-wajahnya kalau dapat tugas. Iya, Bu. Betul sekali, Jadi, Bu. tugas untuk kalian adalah dicatat ya, mencari literatur terkait proses pembentukan ATP. Nah ini tugasnya ini dikumpulkan paling lambat minggu depan. Dan minggu depan ini agendanya adalah kita akan membahas tugas kalian dan juga kita akan lanjut ke subtopik yang proses katabolisme dan anabolisme karbohidrat. Jadi tidak bosan Ibu ingatkan selalu ke kalian untuk selalu semangat dalam belajar, selalu menjaga kesehatan, lakukan aktivitas yang ringan-ringan saja tapi bisa membantu kesehatan kita seperti jalan-jalan kecil, tidak usah terlalu sering bekerja berat gitu ya, lari-lari kemana satu keliling kompleks, tidak usah seberat-berat itu, jadi yang ringan-ringan saja.
jalan-jalan dari belakang rumah ke depan rumah, seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Ibu tutup, tolong ketua kelas pimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih atas kehadiran dan atensi kalian-kalian semua. Semoga kita semua berada terus dalam lindungan Allah SWT. Kita berada dalam keadaan sehat sehingga bisa bertemu di pembelajaran minggu depan. Terima kasih ya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.